masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko, padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya, seperti itu. Hmm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono, seperti itu. Dan yang kedua memang
tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm, diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi hmm, sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di hmm, Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang hmm, panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, ya, menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu hmm, serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih hmm, bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm, pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh
Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai koalisi Indonesia Maju
ya kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet. Ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Ya, Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. ya. Yang kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang segera ya untuk mhm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya.
Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir. Iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm, akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg mhm, dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu ya, kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. mhm, Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya, bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03, karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional ya, mhm, jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih apa lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya,
karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk-pikuk Mhm, politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribuners on Focus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribuners on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Focus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya.
dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Hmm. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Hmm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Hmm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini
salah satu langkah awal yang cukup baik ya Mas Agung ya Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain, misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet
pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa, terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya, 8 berapa? 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm. dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden yang Mhm. untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari
apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Hmm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang hmm, tidak tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk hmm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, hmm, perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm, Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir. iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm, akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin walaupun di Pileg menang gitu karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya menang Pileg mhm, dan Pilpres 3 kali berturut-turut karena memang hanya half hat-trick ya setengah kemenangan 3 kali ya karena menang di Pileg doang seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu ya, kira-kira statement beliau ya. Nah yang kedua memang eh, apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. mhm, Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul
ya kubu 01 dan bersama-sama dan tanda petik mensukseskan hak angket itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024 ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional ya Hmm. jernih karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk Hmm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribuners on Focus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribuners on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Focus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian
diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Hmm. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Hmm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Hmm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan
khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk pileg dan pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika pileg dan pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung kan banyak pihak yang kemudian
menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian Ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm, salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. hmm, PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan hmm, ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. hmm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. ya. Yang kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya, seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan
hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden ya Mhm. untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Mhm. seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya, belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Mhm. tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk Mhm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, Mhm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Mhm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm, oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? Iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik
menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dan tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun Insan Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda.
Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi apa namanya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Mhm. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Mhm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan apa ya rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh
Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Hmm, Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang hmm, panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, ya, menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah apa namanya melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu hmm, apa ya serangan yang apa menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih hmm, bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu hmm, tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm, pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah
sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya, supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya, kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang eh, hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya, di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01, yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa, dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02, yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya, Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa, terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya, 8 berapa? 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak.
Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya, seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden ya mhm, untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar ya, bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk mhm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, mhm, perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira mhm, ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. mhm.
Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih eh, rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar
Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya, seperti itu. Hmm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono, seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu, atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya.
karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Mhm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Mhm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Mhm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Mhm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Mhm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan
bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini, ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah apa catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Hmm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya. Karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau, ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya, PKB ataupun PKS misalkan, Hmm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet. Ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan.
agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi, yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya, seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden ya mhm, untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk mhm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, mhm, perbuatan yang nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi
derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat, ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen, ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo, ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? Iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak, ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas, ya, kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan, ya. Mereka tidak bisa full hat-trick, ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick, ya, setengah kemenangan 3 kali, ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau, ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang, ya, Mbak, ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya, bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul, ya, kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru, ya, bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas, ya, ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya, Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar, ya, ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis, ya, lebih rasional, ya, jangan baper, ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh, ya, hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak
Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun Sound Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru selamat ya bagi semuanya, seperti itu.
Hmm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Hmm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Hmm. Polhukam ya, jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin
besar masalah yang sudah selesai begitu ya. Ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2 3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan. Atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Hmm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya. Karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau, ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet. Ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa, terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun, ya, 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung, Ya, Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi, yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai, ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm. seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya, tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya, ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu Gibran setelah Kaisang di PSI mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam
arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Hmm. tuntas bertahun-tahun walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk Hmm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir. Iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin walaupun di Pileg menang gitu karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya,
dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional ya Hmm. jernih karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya lebih rasional ya jangan baper ya karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk Hmm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribuners on Focus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribuners on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi ini sudah masuk dalam tataran aksi ya perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Focus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko, padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya
kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Hmm. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat, tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet, dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng, ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua, baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Hmm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya, soal sertifikasi tanah seperti itu, maupun di Hmm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana, dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu, karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya, bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau, karena itu Hmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu, dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal
mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi, dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya, untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu, Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka, dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi ya, kemudian saling serang satu sama lain ya, ini memang kontraproduktif, dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya, 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah apa catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya, supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya, kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya, di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01, yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa, dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena
agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Ya, Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. ya. Yang kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm. dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden yang Mhm. untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai. Ya,
martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Hmm. seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya, ya kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya, belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang Hmm. tidak tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk Hmm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? Iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik, membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario,
mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga. Posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan, termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih eh, rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun Insan Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Mbak Nila sehat?
Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya, waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi apa namanya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm, ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi mhm, saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru mhm, selamat ya bagi semuanya seperti itu. mhm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya, belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya mhm, diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi mhm, sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan apa ya rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di mhm, Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang mhm, panjang seperti itu karena beberapa
petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah apa namanya melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. apa ya serangan yang apa menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain, misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya
di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung, Demokrat Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi, yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika
apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya Mbak ya, Mhm. dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden yang Mhm. untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni dan relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar ya, bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Mhm. seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Mhm. tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk Mhm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, Mhm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Mhm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir?
Iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm, akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut. Karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm, Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dan tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya mhm, jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk mhm, politik Indonesia bakal eh, mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribunsan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan nyata-nyata
memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi apa namanya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Hmm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira
akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua, baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Mhm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Mhm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Mhm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Mhm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Mhm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan. Atau bagaimana kemudian beliau membangun arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi
positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini, ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita, ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang eh, hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya, ya, di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres, ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah, ya Mbak, ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya, gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi, ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet, ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar, ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah, ya, relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau, ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet, ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa, terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun, ya, 8 berapa 9 tahun 4 bulan, ya. Mhm. Gitu. Jadi
ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai, ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar ya, bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya, ya kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu Gibran setelah Kaisang di PSI mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk mhm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, mhm, perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya, apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh
Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut. Karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya, Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dan tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru selamat ya bagi semuanya, seperti itu. Ini artinya Mas Agung, Ya. momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. Betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira
itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm, diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi hmm, sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di hmm, Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang hmm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya, menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu hmm, serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih hmm, bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu hmm, tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2 3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya.
Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung. Kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan
kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau, ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet. Ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa, terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun, ya, 8 berapa 9 tahun 4 bulan, ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung, Demokrat Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju, ya, Mbak, ya, Mhm. dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal, ya, seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden, ya, Mhm. untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP, ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai, ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati, ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya, ya, ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Mhm. seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya, tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya, ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi, ya, belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat, ya, yang tidak Mhm. tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi,
dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya, yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra, ya, untuk Hmm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya, dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi, ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya, ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat, ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya, apakah memang konsekuen, ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo, ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir. iya, saya kira ini sangat mungkin, ya, Mbak, ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas, ya, kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan, ya. Mereka tidak bisa full hat-trick, ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick, ya, setengah kemenangan 3 kali, ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau, ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang, ya, Mbak, ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya, bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul, ya, kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru, ya, bagaimana eh, politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas, ya, ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka, ya, rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya, Mhm. jernih,
karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk Hmm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya, dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun Insan Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya, AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan, Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya, potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah
direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm, saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm, diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi hmm, sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di hmm, Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang hmm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm, serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya
untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu, Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya.
terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm, PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya. Karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau, ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya, PKB ataupun PKS misalkan, mhm, ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet. Ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya, 8 berapa? 9 tahun 4 bulan ya. mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi, yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya, seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini
akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Hmm. seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya, ya kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu Gibran setelah Kaisang di PSI mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Hmm. tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk Hmm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya, apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang
dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024 ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional ya Hmm. jernih karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk Hmm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun Sound Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet
yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Mhm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa, ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu? betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Mhm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Mhm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Mmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka
mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini
menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm, salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. mhm, PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Ya, Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang
tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden yang Mhm. untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Hmm. seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Hmm. tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk Hmm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir. iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin walaupun di Pileg menang gitu karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa
full hat-trick ya, menang pileg Mhm. dan pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga. Posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Dan sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya lebih rasional ya jangan baper ya karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Ya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi ini sudah masuk dalam tataran aksi ya perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden
Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Hmm. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Hmm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan
rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Hmm. Polhukam ya, jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu. Karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah apa namanya melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. apa ya serangan yang apa menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm. pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan. Atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah
sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya, supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya, kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya, di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01, yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa, dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02, yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya, Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa, terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya, 8 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak.
Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Ya, Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. ya. Yang kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk mhm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, mhm, perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira mhm, ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. mhm.
Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm, akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg mhm, dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu ya, kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. mhm, Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya mhm, jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk mhm, politik Indonesia bakal eh, mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar
Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya, seperti itu. Hmm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono, seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu, atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat, tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya.
karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm, sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di mhm, Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang mhm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Mhm, serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih mhm, bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu mhm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Mmm, Mbak Nika. oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan, tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo, ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, "Ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai," begitu ya, ya. sementara Pak Muldoko mengatakan, ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Mmm, pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan
bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini, ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya, kemudian saling serang satu sama lain, ya, ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya, ya, 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah apa catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi, ya, supaya apa suasana, ya, kebatinan masyarakat kita, ya, kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya, ya, di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres, ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung. Kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah, ya, Mbak, ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya, gitu, ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi, ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet, ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar, ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah, ya, relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau, ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet, ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan.
agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya, belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk mhm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, mhm. perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi
derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat, ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen, ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo, ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Mhm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak, ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas, ya, kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan, ya. Mereka tidak bisa full hat-trick, ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick, ya, setengah kemenangan 3 kali, ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau, ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang, ya, Mbak, ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya, bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul, ya, kubu 01 dan bersama-sama dan tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru, ya, bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas, ya, ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya, Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar, ya, ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis, ya, lebih rasional, ya, jangan baper, ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh, ya, hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak
Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun Sun Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru
selamat ya bagi semuanya seperti itu. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Hmm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Hmm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin
besar masalah yang sudah selesai begitu ya. Ya, Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Hmm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya. Karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau, ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet. Ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun, ya, 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden ya, mhm, untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai, ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm. seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya, tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya, ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu Gibran setelah Kaisang di PSI mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam
arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Hmm, tuntas bertahun-tahun walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk hmm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, hmm, perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm, oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir. iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm, akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin walaupun di Pileg menang gitu karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg mhm, dan Pilpres 3 kali berturut-turut karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu ya, kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. mhm, Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya,
dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional ya Hmm. jernih karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya lebih eh, rasional ya jangan baper ya karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk Hmm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi ini sudah masuk dalam tataran aksi ya perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun Sun Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya
kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm, saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru hmm, selamat ya bagi semuanya seperti itu. hmm. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm, diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet, dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng, ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua, baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi hmm, sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya, soal sertifikasi tanah seperti itu, maupun di hmm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana, dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu. Karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau, karena itu Hmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu, dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres,
Dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi, dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya, untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu, Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka, dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi ya, kemudian saling serang satu sama lain ya, ini memang kontraproduktif, dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya, 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah apa catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya, supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya, kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya, di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01, yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa, dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai
partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya. Karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau, ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet. Ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya, 8 berapa? 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung, Demokrat Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm. dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya, seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden Mhm. yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu.
Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Hmm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya, ya kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu Gibran setelah Kaisang di PSI mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak hmm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk hmm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, hmm, perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm, oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya, kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa
kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun News on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini
Ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi apa namanya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm, ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi mhm, saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru mhm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Mhm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu? betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Mhm, diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi mhm, sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di mhm, Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang mhm, panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan
tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah apa namanya melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. apa ya serangan yang apa menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2 3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya utamanya dari
kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung, Ya, Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi, yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm. dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi
awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden Mhm. yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Hmm. seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Hmm. tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk Hmm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? Iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa
masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga. Posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribuners on Focus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribuners on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat
apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat, ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi apa namanya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres, Mhm. ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya, potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya, seperti itu. Hmm. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono, seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu, atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat, tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet, dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng, ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa di apa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan
mereka berdua, baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan apa ya, rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya, soal sertifikasi tanah seperti itu, maupun di Mhm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana, dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu, karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya, bahwa Demokrat ya tidak akan pernah apa namanya, melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau, karena itu Mhm. apa ya, serangan yang apa menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu, dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Mhm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi, dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya, untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu, Mhm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Mhm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka, dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya, arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama, agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada
berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan
total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Hmm, Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Ya, Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk mhm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, mhm, perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira mhm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya
ya karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03 Ibu Megawati dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? Iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm, akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin walaupun di Pileg menang gitu, karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg mhm, dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga. Posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm, Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya mhm, jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu, dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk mhm, politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribuners on Focus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Ya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribuners on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet,
pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya, seperti itu. Hmm. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono, seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu.
atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat, tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet, dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng, ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua, baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya, soal sertifikasi tanah seperti itu, maupun di Mhm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana, dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu, karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya, bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau, karena itu Mhm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah, dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu, dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Mhm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi, dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya, untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu, Mhm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Mhm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka, dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas
rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung. Kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem
ya PKB ataupun PKS misalkan Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet. Ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk mhm. mendukung
pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? Iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dan tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024 ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan, dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional ya, Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu, dan di titik ini maka publik harus lebih lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan
baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk-pikuk Hmm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribuners on Focus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribuners on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Focus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya, potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan
demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Hmm. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Hmm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Hmm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini
salah satu langkah awal yang cukup baik ya Mas Agung ya Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan, ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet
pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa, terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya, 8 berapa? 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. ya. Yang kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm. dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya, seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden Mhm. yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari
apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Mhm. seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Mhm. tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk Mhm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, Mhm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Mhm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir. Iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin walaupun di Pileg menang gitu karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul
ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya, bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024 ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03, karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional ya, Hmm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya, ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya, dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih eh, rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk Hmm. politik Indonesia bakal eh, mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun Sun Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak, Mas Agung, menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya, AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan, Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya, di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian
diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm, saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Ini artinya, Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm, diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi hmm, sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di hmm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan
khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk pileg dan pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika pileg dan pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang eh, hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung kan banyak pihak yang kemudian
menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian Ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm, salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. mhm, PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan mhm, ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya, seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan
hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden ya Mhm. untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni dan relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Mhm. seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya, ya kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu Gibran setelah Kaisang di PSI mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya, belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Mhm. tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizolimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk Mhm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, Mhm. perbuatan yang nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Mhm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir. iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik
menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih eh, rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden.
Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm, ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi mhm, saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru mhm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm, diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi mhm, sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan apa ya
rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Hmm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu. Karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah apa namanya melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. apa ya serangan yang apa menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah
sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya, supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya, kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya, di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01, yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa, dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02, yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya, Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya. Karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa, terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya, 8 berapa? 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak.
Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Ya, Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizolimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk mhm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, mhm, perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira mhm, ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. mhm.
Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm, akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg mhm, dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu ya, kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. mhm, Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya mhm, jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih eh, rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk mhm, politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar
Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya, seperti itu. Hmm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono, seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu, atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya.
karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Mhm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Mhm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Mhm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Mhm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Mhm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan
bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini, ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan.
agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun, ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Ya, Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai, ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya, ya kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu Gibran setelah Kaisang di PSI mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk mhm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, mhm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi
derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat, ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen, ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo, ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? Iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak, ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas, ya, kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan, ya. Mereka tidak bisa full hat-trick, ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick, ya, setengah kemenangan 3 kali, ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau, ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang, ya, Mbak, ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga. Posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan, termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya, bahkan gertak sambal, dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa, wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul, ya, kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru, ya, bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03, karena artinya oposisi menjadi mayoritas, ya, ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya, Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar, ya, ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya, dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih apa, lebih kritis, ya, lebih rasional, ya, jangan baper, ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh, ya, hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak
Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribuners on Focus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribuners on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Focus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko, padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya, potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru selamat ya bagi semuanya, seperti itu.
Mhm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Mhm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet, yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Mhm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Mhm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Mhm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Mhm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Mhm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin
besar masalah yang sudah selesai begitu ya. Ya, Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Hmm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya. Karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau, ya, yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem, ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet. Ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun, ya, 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden mhm, yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai, ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm. seperti, atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya, tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam
arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Hmm. tuntas bertahun-tahun walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk Hmm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir. iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin walaupun di Pileg menang gitu karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut karena memang hanya half hat-trick ya setengah kemenangan 3 kali ya karena menang di Pileg doang seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah yang kedua memang eh, apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Dan sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi apa wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya,
dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional ya Hmm. jernih karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya lebih eh, rasional ya jangan baper ya karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk Hmm. politik Indonesia bakal eh, mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribuners on Focus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribuners on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi ini sudah masuk dalam tataran aksi ya perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Focus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya
kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Hmm. Ini artinya, Mas Agung, momen Ya, pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat, tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet, dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng, ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua, baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Hmm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya, soal sertifikasi tanah seperti itu, maupun di Hmm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana, dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Hmm. panjang seperti itu, karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya, bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau, karena itu Hmm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu, dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres,
Dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi, dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya, untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu, Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 2-3 pulau terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka, dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi ya, kemudian saling serang satu sama lain ya, ini memang kontraproduktif, dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya, 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah apa catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya, supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya, kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya, di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01, yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa, dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Hmm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Hmm. salah satu pendukung partai
partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, Pak beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan, khususnya Nasdem ya, PKB ataupun PKS misalkan, Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya, karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan, agar juga mengikuti langkah serupa, terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya, 8 berapa? 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu, dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya Mbak ya, Mhm. dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali, memang menimbang beliau sebagai presiden yang Mhm. untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai, bahwa partai di atas segalanya seperti itu.
Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya, dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Hmm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana, dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak hmm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya untuk hmm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, hmm, perbuatan yang nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya. Apakah memang konsekuen ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm, oke, terakhir dari saya, Ya. Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? Iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa apa masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm. akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya, kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa
kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Dan sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih eh, rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya. Dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribun Insan Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak, Mas Agung, menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini
Ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi apa namanya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya seperti itu. Mhm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Mhm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mul setahu saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan apa ya rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di Mhm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan
tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya bahwa Demokrat ya tidak akan pernah apa namanya melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu Hmm. apa ya serangan yang apa menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Hmm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu Hmm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Hmm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm. pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah apa catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Hmm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari
kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, Pak beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung, Demokrat Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm. dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi
awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden Hmm. yang untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar, ya bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, Hmm. seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja, ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak Hmm. tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizalimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk Hmm. mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan yang nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi, artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya, apakah memang konsekuen ya, fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi, atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya, untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya, membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira Hmm. ini tergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya, karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03, Ibu Megawati, dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu, Mbak. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? iya, saya kira ini sangat mungkin ya, Mbak ya, PDIP menarik menteri-menterinya di sisa
masa kabinet sebagai, saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin, walaupun di Pileg menang gitu. Karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg Mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut, karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya, karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm. Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya Mhm. jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu. Dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya, lebih rasional ya, jangan baper ya, karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya, hiruk pikuk Mhm. politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Insan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi
derajat apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat, ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat. Terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi apa namanya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres, Mhm. ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya, potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program, ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya, seperti itu. Hmm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono, seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu, atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat, tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet, dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng, ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa di apa yang dia bisa dihadirkan dan bisa
ciptakan mereka berdua, baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan apa ya, rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian di khususnya di ATR ya, soal sertifikasi tanah seperti itu, maupun di Mhm. Polhukam, jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana, dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu, karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya, bahwa Demokrat ya tidak akan pernah apa namanya, melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau, karena itu Mhm. apa ya, serangan yang apa, menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu, dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Mhm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi, dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya, untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu, Mhm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Mhm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka, dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya, arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus
fokus pada berkompetisi, ya kemudian saling serang satu sama lain, ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang eh, hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung, kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya, karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua-semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan Mhm. ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Nah, itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Jufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana. Jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet, maka dengan sendirinya Demokrat mengakhiri puasa politiknya 9 tahun ya 8 berapa 9 tahun 4 bulan ya. Mhm. Gitu. Jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan, kemudian hari ini mengakhiri itu dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat
selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini kalau 9 tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat, Ya, bagaimana sebelumnya ada di oposisi, lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi, yang ya. kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga, seperti itu ya Mas Agung. Ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu, Mas. Betul, betul. Karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya, Mbak ya, Mhm, dan mendampingi Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu. Dan ketika demikian, maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum. Nah, rata-rata kader-kader yang tidak tidak loyal ya, seperti itu akan mendapatkan sanksi. Sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas. Nah, saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai presiden ya mhm, untuk menjaga wibawa sekaligus menjaga harmoni relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya. Nah, jadi saya melihatnya itu. Nah, yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya, martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu. Dan sebagai partai kader, PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya. Bagi yang tidak loyal, ya otomatis pilihannya dihukum, ya bisa keluar ya, bisa mengundurkan diri. Hanya dua itu setahu saya pilihannya. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja. Dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik apa seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP, apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya, mhm, seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya. Ya, kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu, Gibran, setelah Kaisang di PSI, mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar. Jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak mhm, tuntas bertahun-tahun, walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolimi dan tidak dizolimi. Ya, baru sebatas persepsi itu. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizolimi atau tidak dizalimi, tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh, malahan berhadap-hadapan, ya. Yang notabene pada saat itu Gibran adalah kader PDIP, memilih jalan berbeda dan menyeberang ke Gerindra ya, untuk mhm, mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi, ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya, mhm, perbuatan yang nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa ya, dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu. Nah, saya kira mhm, ini tergantung
bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya. Ya karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmakernya 03 Ibu Megawati dan Presiden Jokowi salah satu kingmakernya di kubu 02. Begitu Mbak. Hmm, Oke, terakhir dari saya, Ya, Mas Agung, ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi, lalu sekarang yang juga sedang ramai adalah bagaimana PDIP nyaris menggemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, kalau dari analisis Mas Agung, atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir? iya, saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka. Mereka pasti Mhm, akan punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin walaupun di Pileg menang gitu karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan ya. Mereka tidak bisa full hat-trick ya, menang Pileg mhm. dan Pilpres 3 kali berturut-turut karena memang hanya half hat-trick ya, setengah kemenangan 3 kali ya karena menang di Pileg doang. Seperti itu. Jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi. Begitu Ya. kira-kira statement beliau ya. Nah, yang kedua memang eh, apa yang dilakukan eh, arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya Mbak ya. Gitu. Biasanya mereka punya banyak skenario, mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu. Nah, itu yang saya kira akan mereka jaga, posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi. Mhm, Ya, sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar, ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang di mana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas, ini menjadi wacana saja. Tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dalam tanda petik mensukseskan hak angket, itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024. Bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat. Seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan. Dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional, ya mhm, jernih, karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ya ataupun eh, sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu dan di titik ini maka publik harus lebih kritis ya lebih rasional ya jangan baper ya karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh ya hiruk pikuk mhm, politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu, Mbak. mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung Basoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Tribuners, menemani kita dalam diskusi dalam program Tribun Insan Fokus. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak waktu Nila. dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Iya, Mbak Nila, selamat beraktivitas juga. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus hari ini. Nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga. Saya Nila Irde pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya
menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar. Namun dalam konteks Presiden Jokowi, kasus ini memang diambangkan, diendapkan begitu saja, dan saya kira pada waktunya ya ini akan akan apa terlihat bersama-sama secara eksplisit di depan publik, seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari dari PDIP. Apakah mengundurkan diri, apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya. Ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi, ini sudah masuk dalam tataran aksi ya, Hmm. perbuatan nyata-nyata, memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya. Jadi derajat apa dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya, dalam konteks ini PDIP dengan Presiden. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim kepengurusan Partai Demokrat. Lalu apakah kemudian ada peran Presiden Joko Widodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan Ya. waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Ini ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan. Mas Agung, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Ya, ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya gonjang-ganjing politik pasca Pilpres Mhm. ya, setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye, kemudian diikuti adanya ancaman dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya, ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya, kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya, ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga, semakin kondusif, dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran. Jadi Hmm. saya melihatnya ini positif ya, angin segar, dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya. Dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi, sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dalam tanda petik nih sebagai juru damai dan juru Hmm. selamat ya bagi semuanya, seperti itu. Hmm. Ini artinya Mas Agung, Ya, momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya, karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu. betul, betul. Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan Ya. belasan kali pula AHY menang. Dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono, seperti itu. Dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya Hmm. diambil potretnya oleh para pewarta seperti itu.
atas ya sapaan Pak Mul setahu saya, dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu. Jadi itu sangat spontan, begitu cepat, tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya. Karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali. Saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet, dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi konkret ya. Dan ini semuanya terlepas secara tidak langsung semuanya. Artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng, ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa yang dia bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua, baik dalam konteks untuk Demokrat maupun dalam konteks yang lain. Tapi Mhm. sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya. Yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet. Yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya, soal sertifikasi tanah seperti itu, maupun di Mhm. Polhukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga. Jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi ke sana, dan arahan untuk Demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja. Sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman. Jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang Mhm. panjang seperti itu, karena beberapa petinggi Demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, Ya. menurut saya itu sebuah eh, pesan kuat ya, bahwa Demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau, karena itu Mhm. serangan yang menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk Pileg maupun Pilpres. Nah, kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal Demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu kan bisa membuat Demokrat terbelah, dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu, dan fokus mereka untuk Pileg dan Pilpres terganggu. Nah, syukurlah ketika Pileg dan Pilpres sudah dilalui, Demokrat ternyata tetap terjaga suaranya, ya walaupun belum bisa masuk dalam tataran tiga besar, tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas, mereka masih Mhm. bisa berperan strategis di Pilpres, dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di Demokrat ya. Nah, kemudian nanti portofolio baru beliau di ATR gitu. Jadi eh, prahara yang menimpa Demokrat kemarin memang akhirnya membuat Demokrat makin terkonsolidasi, dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya, untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu, Mhm. tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerja sama di kabinet. Seperti itu Mhm. Mbak Nika. Oke, artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya, Mas Agung ya, Ya, untuk kemudian bisa membawa Demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya. Ini betul. dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Ya, Joko Widodo. Ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Ahaye mengatakan, ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya. ya. Sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim. Bagaimana kemudian sikap kedua tokoh besar ini? Apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya, Mas Agung? Iya, ini ibarat kata eh, 230 terlampaui istilah Hmm? pepatah itu ya. Sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat ya, tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka, dan salah satunya AHY masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas
rekonsiliasi politik. Nah, saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya, yang memang ke depannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain. Misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan, atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan, sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kala sebelum Pilpres berlangsung. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya. Karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi ya, kemudian saling serang satu sama lain ya, ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding dua pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019, 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol, polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga, dan ini sebuah apa catatan positif, walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi ya, supaya apa suasana ya kebatinan masyarakat kita ya, kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya, di Mhm. tengah isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya, utamanya dari kubu 03 maupun kubu 01 yang saya kira memang akan melihat hasil real count KPU nanti seperti apa, dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh real count KPU bahwa pemenangnya adalah kubu 02 yakni Prabowo Gibran. Seperti itu, Mbak. Mhm. Ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke kabinet Presiden Jokowi begitu ya, Ya, Mas Agung. Kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi. Ini juga untuk membendung isu soal hak angkat DPR di antaranya yang kemudian ya. digulirkan oleh koalisi 03 dan juga 01. Apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini di balik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Mas? Ya, langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai Mhm. salah satu pendukung partai pendukung pemerintah ya, Mbak ya. Jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud, maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya. Terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini, saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya, menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak eh, keluar dari kabinet ya, karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya. Mhm. PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat rendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati ya. Karena memang masuknya AHY bersama Demokratnya ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan eh, kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata, tapi sudah disebar, sudah terdistribusi ke semua partai, utamanya partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ya, kemudian partai-partai lain yang siap di belakang eh, beliau ya, yang hari ini